Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada akhir-akhir bulan Sya'ban yang mulia ini. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Haji Jalil tadi, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan yang agung dan menjadikan kita mampu untuk memaksimalkan diri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang mulia tersebut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca salah satu hadis. Kita lanjutkan kajian kita mempelajari ringkasan sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ana enggak akan bahas kajian Ramadan karena wis sering dibahas di mana-mana. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. An Zaid ibni Khalid al-Juhani, dari seorang sahabat yang mulia Zaid ibnu Khalid al-Juhani. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'alahu rajulun a'rabiyyun 'anil luqatah. Beliau itu ditanya oleh seorang A'rabi tentang luqatah. A'rabi itu orang Arab yang enggak punya tempat tinggal. Enggak punya tempat tinggalku bangunin indi, Ustaz. Yuk bangun sak bangun gon. Jadi orang Arab sampai sekarang, tapi meskipun sudah dikit, itu ada dua jenis. Ada orang yang memiliki rumah, duwe alamat, punya kampung, punya komunitas. Meskipun di kota ataupun di desa, itu namanya Arabiyun, orang Arab gitu. Ada jenis yang kedua, mereka itu tinggal di kemah-kemah. Sak keluargae, sak kabilae itu tinggal di kemah. Di kemah itu yang mereka biasanya itu melihara onta, melihara kambing, hidupnya dengan berburu binatang. Mereka mencari tempat yang di situ ada rumput, mencari tempat yang di situ ada air. Tatkala air sudah habis, rumput sudah habis, kemah dibongkari, terus pindah. Pindah kemana? Sak nggon-nggon. Sak ketemune rumput, sak ketemune air. Lah orang-orang semacam itu enggak punya alamat, enggak punya daerah, enggak punya tempat tinggal yang jelas, namanya A'rabi. A'rabi. Ngono ku terjemahannya apa, Pak? Sing pas, Pak. Terjemahannya Arab Badui itu enggak pas. Terjemahannya Arab gunung ya enggak pas. Arab pedalaman ya enggak pas. Tapi kadung diterjemahno Arab Badui, melok-melok nggih. Tapi sebenarnya bukan Arab Badui loh. Nek kalau kampung Badui di negeri kita, itu kan kampung sing masih mempertahankan adat istiadat zaman dahulu di pedalaman kan itu ya. Tapi ada kampungnya, ada alamatnya. Jenengan kirim paket yo nyampe. Ya iso COD barang. Ya tetap nyampe. Karena punya alamat, karena punya alamat. Tapi ini enggak punya alamat. Mereka hidup pakai kemah-kemah.
Kalau di sini sudah tidak ada yang kehidupan, pindahnya kemana? Nggak jelas. Sak nemune. Kalau masyarakat negeri kita itu mungkin kaum pengembara. Sang grup sak bareng-bareng ini kemanapun berah. Nah mereka itu kalau kemudian kepingin untuk tanya sesuatu tentang masalah agama, yuk berangkat ke kota Madinah. Zaman itu jaring wonten WA, durung ono telepon, apa mana internet gitu belum ada di zaman itu. Jadi berangkat ke kota Madinah. Jadi orang Arab Arabi ini, gitu aja lah, orang Arab Badui ini, gitu aja lah terjemahani. Itu rawuh datang ke kota Madinah, berangkat menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tanya tentang satu masalah namanya luqatah, anil luqatati, tentang luqatah. Tentang luqatah. Kita baca dulu hadisnya. Faqala, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'rif wika'aha wa ifasaha." Kenali iketan tutupe, kenali wadai. Summa 'arifha sanatan. Kemudian umumkan selama setahun. Summa stamti biha. Kemudian silahkan kalau mau dimanfaatkan. Lewat setahun silahkan kalau mau dimanfaatkan. Fa in jaa'a rabbuha yukhayyiruka biha. Yukhbiruka biha. Apabila pemiliknya datang memberitahu kepadamu bi'ifasiha wa wika'iha, dengan wadai, dengan tutupe, fa'addiha ilaih, maka berikan kepadanya. Wa illa, kalau ternyata enggak datang juga, fasya'nuka biha istanfikha, maka terserah kamu, boleh kamu manfaatkan. Qala, orang Arab A'rabi tadi, orang Arab Badui tadi kembali bertanya, fadhallatul ibil, ya Rasulullah, kalau yang saya temukan itu unta yang hilang, unta yang hilang. Faghadiba hatta ihmarrat wajnata. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang unta yang hilang, beliau itu nesu, beliau itu marah. Yani sampai kelihatan wajahnya itu memerah. Faqala, beliau mengatakan, malaka walaha, urusan apa kamu dengan unta? Yani da'ha, biarkan haja. Yani ma'aha siqa'uha wa hidha'uha. Unta itu mempunyai persediaan air minum dan dia itu memiliki kaki yang bisa dipakai berjalan. Taridul ma'a wa tar'as syajar. Dia bisa minum air dan bisa makan daun-daun yang ada di pohon. Fadharha hatta yalqaha rabbuha. Biarkan saja dia sampai ditemukan oleh pemiliknya. Qala, fa kaifa tara fi dhallatil ghanam? Lah kalau yang hilang itu kambing. Qala, beliau mengatakan, khudhha, ambil aja. Fa innama hiya laka aw li akhika aw lidhi'ab. Karena kambing kalau hilang bisa jadi itu nanti jadi milikmu, atau milik saudaramu, atau milik serigala. Maksudnya dimakan oleh serigala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi saya katakan ada orang A'rabi. Dia itu jauh-jauh, jadi berangkat ke kota Madinah untuk bertanya tentang luqatah. Apa itu luqatah? Luqatah itu barang temuan. Tapi ketahuilah para jamaah sekalian, barang temuan itu ada 3 macam. Barang temuan itu ada 3 macam. Fikih yang kita pelajari atau hadis ini bahas tentang masalah barang temuan. Barang temuan itu ada 3 macam. Yang pertama, jika nemu barang, yang barang itu diyakinkan masih ada pemiliknya. Siapa pemiliknya tapi gak ketahuan. Nemu dompet pinggir jalan, KTP-nya ra ono. Nemu emas 10 kilo. Ini pinggir gerdu ngono. Itu jelas ono pemilik. Wong nemu semacam itu. Siapa pemiliknya? Ada pemiliknya tapi pemiliknya itu majhul, gak ketahuan. Tapi pemiliknya itu ini tidak ketahuan. Itu yang namanya luqatah. Jadi itu yang namanya luqatah. Yang namanya luqatah itu
barang ditemukan tidak ketahuan pemiliknya tapi diyakini pemiliknya itu masih ada. Pemiliknya itu masih ada. Anggaplah dia nggak ada, ahli warisnya itu ada. Itu namanya luqatah. Adapun apabila nemu barang, kemudian kita langsung tahu pemiliknya siapa, itu bukan luqatah. Itu namanya amanah. Apa gambarannya Pak? Pripun? Nemu dompet ono KTP ini. Nemu dompet ono KTP ini, ono SIM-e, ada nomor teleponnya sekalian, gitu ya. Maka itu bukan luqatah, itu namanya benda amanah. Benda yang kita pegang sebagai barang amanah yang harus ditunaikan kepada pemiliknya. Jadi luqatah itu harus tidak ada pemiliknya, bukan tidak ada pemiliknya. Jadi pemiliknya tidak diketahui. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, nemu barang tapi tidak mungkin bisa ditemukan lagi pemiliknya, atau mungkin pemiliknya sudah tidak ada, ahli warisnya sudah tidak mungkin bisa dilacak, sudah tidak mungkin bisa dilacak pemiliknya. Diumumkan sampai kiamat pun mungkin nggak ketahuan. Gambarnya pripun? Jenengan mau bangun rumah. Ngeduk pondasi. Saat ngeduk pondasi itu karena bangun rumah mau tiga tingkat gitu ya. Niki ngeduk pondasi itu sampai 4 meter, 5 meter pondasinya. Nemu peti. Peti itu dibuka, isinya kereta kencana. Emas. Isinya itu perhiasan-perhiasan yang mungkin perhiasan itu lamonganku kerajaan apa? Ora ono ya. Wah, anggaplah sisa-sisa peninggalan Majapahit. Majapahit kan cuma di Trowulan itu aja jadi dekat. Sisa-sisa peninggalan Majapahit, sisa kerajaan yang dahulu. Ini barang berharga. Tapi siapa pemiliknya? Gak mungkin bisa dilacak. Wong benda-benda semacam itu kemungkinan kuat adalah benda milik orang-orang zaman dahulu. Lah, benda-benda jenis yang semacam ini itu bukan luqatah lagi namanya. Tapi namanya rikas. Namanya itu rikas. Ra, kaf, alif, zai. Rikas. Baik, itu yang kedua. Jadi bedanya antara luqatah sama rikas apa? Apa bedanya? Kalau luqatah itu masih diharapkan ketahuan pemiliknya. Sama-sama benda hilang. Sama-sama nemu barang. Sama-sama barang berharga. Kalau luqatah itu masih diharapkan ketahuan pemiliknya. Kalau rikas sudah tidak ada harapan pemiliknya itu ada. Makanya dalam istilah para ulama, rikas itu dafinul jahiliyah, barang orang-orang kuno sing terpendam di dalam tanah. Yang ketiga, kalau yang hilang itu binatang. Unta, kambing, kucing. Ini kan ada kucing barang. Jadi pokoknya binatang lah. Yang hilang itu binatang. Itu namanya dhallah. Gitu ya. Binatang yang hilang. Lah, kita nggak akan hadis ini nggak bahas rikas. Hadis ini bahas luqatah sama dhallah. Adapun kalau rikas, para jemaah sekalian, singkat aja kalau rikas. Kalau nemu rikas, maka fikih rikas itu begitu dapat langsung jadi milik Anda, tapi wajib mengeluarkan zakat 20%. Detik itu juga. Begitu nemu, langsung dikeluarkan 20% dan langsung jadi milik Anda. Jadi milik antum. Akeman Ustaz. Ya enak ndi nemu terus ngetok 20% karo gak nemu. Ya enak nemu lah. Ini nemu peti emas, ini nemu peti ngono ya. Ana kalunge raja ngono lho. Ini sama yang barang-barang Mas Murni zaman dahulu. Enak ndi nemu segitu kalau dijual harganya 1 M, mengeluarkan zakat 200 juta dengan gak nemu. Ya enak nemu. Enak nemu, kemudian anggaplah itu dijual dengan harga 1 miliar, mengeluarkan zakatnya 200 juta. Kan saya nyiso 800, ini mah enggak nemu. Ini oleh 12. Ini mah enggak nemu. Baik, itu
ini itu. Lah, adapun berurusan dengan apakah itu adalah barang yang harus dilaporkan ke negara, tidak dilaporkan negara, itu urusan lain lah, nggak bahas fikih. Jadi kalau barang-barang semacam itu hukumnya adalah hukum rikas. Hukumnya adalah hukum rikas, yang kalau hukum rikas itu, yang kata Rasulullah SAW, wa fir rikazi al-khumus. Jika orang itu nemu rikas, maka wajib mengeluarkan zakat khumus 1/5. 1/5 itu 20%. Tapi ya. Itu yang pertama. Taib. Adapun masalah yang ada di hadapan kita adalah masalah luqatah. Jadi adalah masalah luqatah. Luqatah itu barang temuan yang barang tersebut masih diharapkan ditemukan, diketahui siapa pemiliknya. Barang luqatah itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, barang yang pemiliknya itu sudah membuangnya. Pembuangnya. Barang yang pemiliknya itu sudah membuang. Lalu kita temukan kebetulan butuh. Apa contohnya? Pemiliknya itu dibuang. Jelas-jelas sudah dibuang itu. Kebetulan kita sedang butuh barang tersebut. Anggaplah kita itu metu dari rumah, kepingin cari kardus. Kepingin cari kardus ke toko. Lah, keluar rumah, depan rumahnya tonggo, ono kardus barusan dibuang. Sebelum diambil sama Pak Pemulung, boleh nggak kita ambil bawa ke rumah tanpa izin? Ya boleh, karena kardus itu sudah dibuang. Dan ini bukan hukum luqatah. Karena berarti itu adalah barang milik orang yang sudah dilepas dari kepemilikannya. Orang itu sudah membuangnya. Tatkala orang itu sudah membuangnya, berarti barang itu sudah tidak memiliki pemilik. Tatkala sudah tidak memiliki pemilik, siapapun boleh untuk mengambilnya. Dari sini saya katakan ya kawan, apa hukumnya kerja jadi pemulung? Halal, asalkan sing dijupuk wis dibuang. Ini lah kok barang-barang sing durung dibuang jupuki. Loro kabeh malahan. Ya haram. Jadi kerja jadi pengumpul barang rosokan itu boleh-boleh aja. Halal ya, kawan. Kita enggak bahas ini pekerjaan terhormat atau enggak ya. Halalnya halal. Asalkan yang diambil itu dipastikan sudah dibuang oleh pemiliknya. Lah engko lah ono sepeda ngarepe omah dijupuk. Ini engko ana timbo sak apik ngono jupo. Timbo ngarepe omah lah. Timbo ngarepe omah itu masih apik, masih di orangnya keluar rumah timbo kunandi. Ternyata dijupuk karo pemulungnya, enggak benar kalau semacam itu. Jadi syaratnya kerja pemulung itu benar apabila dipastikan barang itu sudah dibuang. Saya katakan tadi, kalau barang itu sudah dibuang oleh pemiliknya, berarti barang itu sudah tidak memiliki pemilik. Tatkala sudah tidak memiliki pemilik, maka siapapun berhak untuk mengambil langsung untuk memanfaatkannya. Jadi langsung untuk memanfaatkan barang tersebut. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, barang itu bukan dibuang. Dipastikan barang itu jatuh. Ketinggalan, atau jatuh, atau kelupaan. Begitu. Tapi, secara umum, barang sekelas itu gak mungkin akan dicari oleh pemilik. Gak mungkin akan dicari oleh pemilik. Secara umum, nih orang kehilangan barang semacam itu gak mungkin mencari. Kita bukan bahas orang kaya raya. Kita juga bukan bahas orang yang miskin banget. Tapi kita bahas orang standar. Kalau kehilangan barang sekelas itu, secara umum, barnawis gak usah didoleki. Contoh, nemu duit 500 rupiah. Ini orang nyampe rumah, kemudian duit yang 500 koin tadi mana yo? Raono. Itu kira-kira dicari mboten? Kita bukan bahas orang kaya, kita bukan bahas orang miskin, tapi kita bahas masyarakat standar, tengah-tengah, ekonomi tengah. Kaya ya enggak, miskin ya enggak. Itu kira-kira kehilangan uang 500 rupiah ya, bukan 500 ribu. 500 rupiah itu balik dicari napa di barno? Nih perasaan anak kok di barno. 1000.
Barno 2000. 2000. Barno 5.000. Loh, akeh rek Barno terus. Wis pokoknya barang-barang sekelas itulah. Barang-barang sekelas itu yang kalau orang itu kehilangan secara umum suka sedoleis Barno. Nah, barang-barang semacam itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nemu maka yani boleh langsung dimanfaatkan. Ingat ya, caratannya ya, barang-barang yang kalau orang kehilangan secara umum nggak akan mencarinya, maka boleh langsung dimanfaatkan. Tapi kalau setelah jenengan manfaatkan terus orangnya datang cari, ya kok balik no. Yani nemu duit 5.000, ngono ya. Nemu duit 5.000. 5.000 sudah ditulis rek. 2.000 wis 2.000. Yani nemu uang 2.000. Kemudian bar nemu uang 2.000 terus jenengan belikan kerupuk. Belikan kerupuk apa belikan es ngono. Kerupuk wis entek, es wis entek, sudah habis. Terus datanglah orang, ternyata yang datang itu bocah cilik. Dia datang, "Pak, wonten duit 2.000 enggak teng mriki?" Ngono ya. "Ada duit 2.000 enggak di sini?" Tole. Duitnya kadung sampe entekno. Duitnya kadung sampe entekno. Wajib untuk dikembalikan. Gimana? Yo, ambil duitnya sampean dewe. Duitnya sampean ku udah ambil untuk dikembalikan. Wajib itu. Kalau tidak, itu kezaliman. Karena berarti prediksi kita bahwasanya pemiliknya enggak akan mencari salah. Jadi prediksi kita bahwasanya orangnya enggak akan mencari, ternyata salah. Orangnya mencari. Loh sing yang punya anak kecil dolai ya anak kecil ini. Jadi ya, prediksi kita kan yang punya itu orang dewasa yang enggak mungkin mencari. Ternyata yang punya itu mencari, maka wajib untuk dikembalikan. Wajib jadi untuk dikembalikan. Tapi kaidah umumnya para jemaah sekalian, kalau barang itu kemungkinan kuatnya tidak akan dicari oleh pemiliknya, maka boleh langsung dimanfaatkan. Boleh nggih? Langsung dimanfaatkan. Tapi kalau kemudian jenengan masukkan kotak masjid, ya tambah bagus aja. Tapi secara hukum fikih, jenengan belikan es, jenengan belikan kerupuk, itu boleh-boleh aja. Dengan catatan, kalau pemiliknya mencari, wajib dikembalikan. Yang ketiga. Kalau yang nemu, yang ditemukan itu sesuatu yang gampang rusak. Harus segera dimanfaatkan. Kalau nggak segera dimanfaatkan, cepet rusak. Contoh, jenengan nemu rujak sak bungkus. Nemu rujak sak bungkus di pinggir dalan ngono, api ngono. Ikut tas ono wong tuku, barusan ada orang beli, terus dia itu duduk-duduk WA-an, terus lali. Yani berangkat gitu aja, rujak isih utuh dan masih bagus. Rujak itu selang 2 jam lagi mesti rusak. Mesti mampu. Jangankan 2 jam, kalau sudah kecampur bumbu setengah jam lagi itu udah nggak enak. Itu namanya barang cepet rusak. Para ulama biasanya mengistilahkannya dengan makanan. Makanan ini cepet rusak. Makanan itu hukumnya juga hukum yang kedua. Semahal apapun makanan itu, karena cepat rusak daripada mubazir. Dan kaidah kita itu adalah kaidah maslahat. Jadi maslahatnya barang ini segera dimanfaatkan. Jadi orang itu balik ke sini lagi kapan nggak jelas. Bisa jadi orang itu orang jauh. Jadi balik lagi ke sini nggak jelas. Apabila barang-barang semacam itu, maka monggo langsung dimakan. Dengan catatan nek wonge balik no. Dengan catatan nek wonge balik no. Ini. Itu ono rujak. Jadi misalkan jenengan kadung dipangan, wis entek. Sudah habis, orangnya datang, "Pak, ada rujak enggak Pak di sini?" Iku bungkuse ngono. Nah, tembun ti Pak, masuk perut. Masuk perut. Ya, kewajibannya jenengan ganti rujak. Kalau ternyata rujak itu ternyata belinya di daerah situ aja jenengan belikan. Kalau ternyata rujak itu beli dari jauh, tidak ada jalan kecuali ngasih harganya. Tidak ada jalan kecuali ngasih harganya. Harga standar ya. Rujak itu harganya berapa standar. Wallahu a'lam. Itu 1, 2, 3. Kita belum masuk dalam hadis. Jadi kita belum masuk dalam hadis. Yang keempat adalah perincian dalam hadis ini. Yang keempat,
perincian dalam hadis ini. Yaitu jika nemu barang. Jika nemu barang. Barang itu nggak cepat rusak. Bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian barang itu dipastikan yang memilikinya kehilangan dan akan mencari. Lah, barang jenis yang keempat inilah yang dikenal oleh para ulama kita dengan fikih luqathah. Syaratnya syaratnya 3 berarti. Barang itu dipastikan masih ada pemiliknya. Bukan rikas ya. Yang kedua, barang itu nggak cepat rusak, bisa disimpan dalam waktu yang lama, nggak jenis-jenis makanan. Yang ketiga, barang itu tatkala hilang, orang yang kehilangan itu akan mencarinya. Kayak dompet, emas, tas, apalagi. Pokoknya barang-barang sekelas itulah. Barang-barang sekelas itu. Dan tidak diketahui pemiliknya. Dalam artian nggak ada KTP-nya, nggak ada nomor HP, nggak ada tanda-tanda siapa pemiliknya. Maka barang itu yang masuk dalam hadis ini. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? I'rif wika'aha wa ifasaha. I'rif wika'aha wa ifasaha. Jadi ngerti barang-barang pada zaman dahulu para jemaah sekalian. Zaman dulu kan durung ono dompet. Durung ono tas. Kalau zaman dahulu orang itu nyimpen barang, nyimpen uang, nyimpen sesuatu itu di mana? Di kantong. Jadi kantong itu kadang-kadang terbuat dari kulit binatang. Kadang-kadang terbuat dari labu. Ngerti kenti, labu. Sing gawe sayur asem itu loh, Pak. Itu kalau dibiarkan sampai tua gitu, sampai tua banget, tua pol. Itu terus diambil, terus dijemur, dalamnya itu dikeruk, kulit luarnya itu bisa dari teko. Ini saya nggak percaya, coba aja. Ini bisa dari teko. Lah atasnya itu dipotong, engko dari teko dawa ngono gede. Lah itu bagian atas itu ditutup sama kain, diikat. Lah tutupnya itu namanya wika, barang itu namanya ifas. Kalau orang zaman itu nyimpen uang sebelum ada dompet, apalagi ATM. Ini zaman itu kalau ada orang punya uang di zaman itu kan bukan uang kertas, tapi dinar sama dirham. Dinar itu kepingan uang emas, dirham itu kepingan uang perak. 1 dinar, 1 keping dinar itu seharga 12 keping dirham. Makanya orang itu zaman itu wong sugih iku mesti tangannya abot. Napa? Yuk duitnya wakeh tangannya abot. Jadi kalau zaman sekarang tangan abot sama tangan gak podo wae. Jadi karena wong sing tangannya enteng yo belum tentu duitnya gak akeh ATM. Ini seorang sing dompetnya tawa beliau durung tentu sugih wong 2000-an. Ini zaman dulu itu pasti orang itu nek kantongnya gede itu dipastikan orang kaya. Nek kantongnya cilik dipastikan orang gak punya. Wadah itu biasanya kain. Kalau nggak kain, maka kulit binatang. Terus kemudian tutupnya diikat. Wadah itu namanya ifas, tutupnya itu namanya wika. Kata Rasulullah SAW, "I'rif wika'aha wa ifasaha." Intine kenalilah bungkuse. Pok titeni bungkuse semacam apa. Yang kedua, summa arifha, terus diumumkan nggih. Tapi pengumumannya ojo vulgar. Pengumumannya jangan katakan telah ditemukan sebuah barang bungkusnya kulit kenti. Ini tutupe kain warna hijau. Jangan. Sekedar diumumkan salah goba. Telah ditemukan barang berharga. Telah ditemukan sebuah dompet. Telah ditemukan sebuah tas. Gitu. Kenapa? Karena ini nanti untuk nguji orang yang ngaku. Untuk nguji orang yang datang. Lah, diumumkan itu setahun. Yani arif hasanah. Umumkan selama setahun. Ngumumkannya pripun? Ya, diumumkan di tempat-tempat yang prediksinya orang yang kehilangan itu akan
mengetahui pengumuman tersebut. Kalau pada zaman itu ditempel di pinggir pasar, ditempel di pinggir masjid, di dalam masjid ya, di pinggir masjid, ditempel di tempat orang-orang nongkrong, ditempel di warung-warung. Begitu kalau pada zaman dahulu. Kalau pada zaman sekarang mengumumkan itu jauh lebih efektif. Pakai WA. Kalau zaman sekarang mengumumkan itu paling efektif itu pakai BC. Itu cepet itu. Jadi kenapa? Tersebar dari grup ke grup itu dalam waktu beberapa detik gitu aja sudah mendunia. Jadi berita ini tersebut. Nah, pokoknya diumumkan. Dan diumumkan ini para jamaah sekalian selama setahun. Selama setahun barang itu statusnya adalah wadi'ah. Barang itu statusnya di tangan jenengan menjadi wadi'ah. Barang titipan menjadi wadi'ah. Dan barang wadi'ah itu adalah amanah. Harus dijaga dengan baik. Tidak boleh digunakan sama sekali. Karena barang itu barang wadi'ah. Barang titipan. Barang amanah. Maka nih, kalau nemu barang semacam itu enaknya pripun Ustaz? Diambil apa mboten? Tergantung jenengan. Kalau kira-kira mampu untuk menjaga amanah itu selama setahun, ambil. Kalau kira-kira nggak mampu, lihat-lihat. Ada nggak satu kampung ini yang kira-kira mampu jaga amanah? Barangkali ono badan sosial, barangkali di situ ada pesantren, barangkali di kampung jenengan itu ada orang yang bisa dipercaya. Ambil, tapi ojo digawa dewe, dibawa ke pesantren. Ustaz, ini ada barang berharga Ustaz, tolong ben di sini tolong diumumkan. Oh ya, selesai. Ini atau yang misalnya. Tapi jenengan sendiri kira-kira jaga barang itu setahun, kira-kira kok malah dientet dewe. Ini diserahkan ke orang lain, kira-kira kok lebih parah. Maka biarkan aja. Daripada kita mempunyai dosa. Jadi kita mendapatkan dosa. Jadi kalau kita itu merasa mampu menjaga amanah itu jogo barangi sama mampu mengumumkan selama setahun dan gak akan gunakan barang itu selama setahun, ambillah. Karena itu fikihnya barang luqatah. Arif hasanatan. Gunakan, umumkan selama satu tahun. Jadi umumkan selama satu tahun. Baik. Setelah apabila dalam jangka waktu 1 tahun para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam jangka 1 tahun itu kok ada yang datang, maka jenengan uji, jenengan tes. Barang sampean yang hilang apa, Pak? Dompet. Dompetnya warnanya apa? Warnanya coklat. Jadi dompetnya kulit apa kain? Dompetnya kulit. Nah, isinya pada waktu hilang apa? Isinya pada waktu hilang duit. Duitnya berapa? Lupa. Kira-kira 1 jutaan. Misalkan begitu ya. Isinya apa lagi? Nggak ada apa-apa. Nggak ada KTP, nggak ada apa. Ternyata benar. Berarti dia pemiliknya. Berarti dia miliknya. Wajib untuk diberikan kepada dia. Wajib untuk diberikan kepada dia. Tapi apabila yang datang itu ternyata jawabannya nggak benar, maka tidak boleh diberikan kepada dia. Kenapa? Karena dia berarti bukan pemiliknya. Tatkala kita berikan kepada dia malah salah. Karena memberikan kepada orang yang bukan berhak. Itu pentingnya sabda Rasulullah SAW yang di awal tadi, i'rif wika'aha wa ifasaha. Kenali wadai, kenali tutupi. Jadi kenali bungkusnya. Entah itu tas, entah itu apa begitu. Jadi untuk kita mengetahui pemiliknya itu datang beneran atau tidak. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apabila lewat setahun, nggih. Apabila lewat setahun. Ternyata setelah lewat setahun tetap tidak ada yang mengambilnya. Setelah lewat setahun, barang itu tetap disimpan, barang itu tetap diapakan. Lewat setahun, ternyata tidak ada yang mengambilnya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fastanfikha, boleh kamu manfaatkan. Ya ingat ya hadisnya. Boleh kamu manfaatkan, bukan berarti barang itu jadi milik jenengan loh. Tapi boleh dimanfaatkan. Ini uang silahkan dipakai, ini barang silahkan dipakai. Karena statusnya itu boleh sekedar dimanfaatkan,
Kapanpun kalau nanti ternyata pemiliknya datang, balik no. Misalkan dompet itu isinya 1 juta. Wis diumumkan lewat WA, lewat FB, lewat Twitter, lewat IG, lewat ini, lewat itu. Setahun ternyata tidak ada orang yang datang. Setahun ternyata tidak ada orang yang datang. Maka silahkan dimanfaatkan uang tersebut. Silahkan uang tersebut dimanfaatkan. Terserah. Mau diserahkan di masjid, monggo. Mau diserahkan di badan-badan sosial, monggo. Mau dipek dewe, dimanfaatkan sendiri juga. Silahkan. Bahasanya beliau SAW itu, yani summastanfikha. Silahkan dimanfaatkan. Lah, setelah itu ternyata qadarullah 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, itu ada orang cari jenengan. Jadi ada orang cari jenengan. Ada orang cari-cari jenengan, kemudian ketemu jenengan, Pak Fulan nggih, saya itu baru tahu berita kalau ternyata jenengan itu ngumumkan ada barang kehilangan sekitar 3 tahun yang lalu. Nggih toh, Pak? Oh nggih. 3 tahun yang lalu. Nah, barangnya mana, Pak? Lah jenengan siapa? Saya pemiliknya. Dites dulu. Barangnya apa, Pak, yang hilang? Dompet. Oh iya. Dompetnya warnanya apa? Ini coklat. Isinya apa? Kulit apa kain? Kulit. Isinya warnanya apa? Isinya warnanya apa? Jadi isinya apa? Isinya ini. Ditanya secara terperinci, ternyata dia mampu jawab dengan detail. Berarti memang dia pemiliknya. Tapi duitnya kadung entek. Uangnya sudah kadung habis dengan pakai. Sudah 3 tahun yang lalu kejadian ini. Sudah 3 tahun yang lalu kejadian ini. Maka tergantung dengan kondisi. Tergantung dengan kondisi. Kalau ternyata uang itu jenengan pakai, maka jenengan ngomong, sudah 3 tahun, Mbak, ya usah pakai. Ya sudah tak pakai. Apabila jenengan ngomong semacam itu, kemudian ternyata orang itu mengikhlaskan, ya alhamdulillah, rezeki ini sampean. Tapi kalau ternyata orang itu jalo, orang itu minta, maka jenengan wajib untuk memberikan uang itu kepada dia. Wajib. Kenapa? Karena dia pemiliknya. Dan jenengan itu cuma diberi hak oleh syariat untuk memanfaatkan. Bukan untuk memiliki. Jadi syariat cuma memberikan hak memanfaatkan. Bukan memiliki. Namanya memanfaatkan. Jika suatu ketika nanti pemiliknya datang mengambil, maka harus dikembalikan. Ini kata duit, utang. Berarti jenengan utang sama dia. Lah kalau ternyata uang itu wis dilebokno masjid, Ustaz. Ini pada waktu sudah setahun, sudah lewat setahun, iki duitnya uang dimasukkan ke dalam masjid. Kalau dimasukkan ke dalam masjid gitu, yang dapat pahala sinten? Jadi yang dapat pahala sinten? Yang dapat pahala itu yang memiliki dan jenengan juga mendapatkan pahala yang sama. Jadi kata Rasulullah SAW, jadi yang mendapatkan pahala dalam sedekah itu ada 3 orang. Yang mendapatkan pahala tatkala orang sedekah itu ada 3 orang. Yang pertama, jadi yang sedekah, yang kedua, jadi kurirnya, yang ketiga yang nyimpen. Khazinuha, kata Rasulullah SAW. Allah itu maha pemurah banget. Jadi ini ada orang misalkan sedekah, misalkan kan saya dari pesantren, terus ada orang Lamongan misalkan, terus Ustaz, ini Pondok Al-Furqan kan sedang bangun Ustaz ya. Kula titip Ustaz. Kula iku digawani duit, tapi kanggo pondok, bukan kanggo aku. Ini kanggo pondok. Ini, oh nggih jazakumullah khair. Duit itu anggaplah 5 juta. Saya bawa sampai sana, saya taruh di bendahara. Saya kasihkan di bendahara. Di bendahara itu disimpan, dicatat dengan catatan keuangan yang rapi sampai kemudian beberapa waktu kemudian, 1 bulan kemudian, 2 minggu kemudian, sepekan kemudian, itu dibelanjakan untuk proses pembangunan. Siapa yang dapat pahala 5 juta? Siapa yang dapat pahala 5 juta? Yang punya duit, saya yang nganter, sama bendahara yang nyimpen. Enak toh? Ini makanya penak. Ini gak ada duit, bondo. Ini bondo nganter gitu. Ini semacam itu. Asalkan amanah, ojo dintit.
Asalkan amanah. 5 juta ya tetap 5 juta. Dicatat resmi dan digunakan sebagaimana yang diamanatkan oleh yang memberi amanah. Allah itu maha pemurah. Makanya ikhwan, kalau sampai orang itu terus masuk neraka, itu berarti saking gobloknya. Kenapa? Allah itu Tuhan yang amat sangat pemurah, maha pengampun, dan maha penerima ibadah. Dengan pahala yang dilipat gandakan, terutama kalau hari-hari agung. Kalau kemudian menghadapi bermuamalah dengan Tuhan yang semacam itu, dengan Allah yang semacam itu, kemudian ke orang tetap masuk neraka, itu saking nggak bener. Ini saking tidak bener. Dalam kasus luqatah tadi, yang mendapatkan pahala 2. 1, pemilik harta, dan Allah maha tahu siapa pemiliknya. Yang kedua, orang yang memberikan tersebut. Hanya kalau pemilik harta itu adalah pahalanya pahala sedekah, kalau yang nginfakkan itu pahalanya pahala membantu orang sedekah. Sama-sama ada pahalanya, tapi beda level gitu aja. Yang 1 itu adalah pahala sedekah, yang 2 adalah pahala nginfakkan. Jadi dia itu yang nginfakkan sedekah tersebut. Lah, setelah jenengan taruh di masjid, pemilik teko. Setelah diinfakkan di masjid, dapat 2 tahun kemudian gitu pemiliknya datang, tanya-tanya, ternyata dia pemiliknya, ternyata orang itu adalah benar-benar pemiliknya. Apa yang akan dilakukan? Pertama tanya dulu, orang itu ternyata benar pemiliknya. Terus kalau sudah begitu, tetap jenengan wajib kembalikan. Terus kadung diumumkan dulu di masjid Ustaz. Jenengan nek sampean kok. Kadung taruh masjid, kasihkan sama dia, Pak. Ngomongkan sama dia, Pak, uangnya sudah tak taruh masjid. Sampean wis dapat pahala 1 juta. Piye? Dicabut apa enggak pahalai? Dicabut apa enggak pahalai? Kalau jenengan minta uang itu tak kasih, tapi berarti pahala uang 1 juta itu hilang dari jenengan, karena jenengan gak jadi sedekah. Pripun, Mak? Jenengan pengin sing di? Pengin sing dicabut apa ora? Ala kulin. Terserah dia. Kalau memang dia kepingin mencabut, cabut aja. Tapi jenengan wajib untuk mengembalikan. Berarti uang sedekah itu pahalanya adalah pahala jenengan. Itu fikih luqatah, nggih. Fikih luqatah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir 5 menit. Kalau ternyata yang ditemukan itu binatang. Ini kalau di zaman beliau, zaman Rasulullah SAW itu unta sama kambing. Kalau di zaman sekarang, sapi, kambing, ayam, bebek, kucing. Mana kucing bareng? Kucing. Terus apa meneh? Sembulah, pokoknya binatang. Binatang milik orang, binatang piaraan orang. Terus hilang. Binatang yang hilang itu ada 2 jenis. Binatang yang mampu hidup meskipun tidak ada pemiliknya. Dan tidak mungkin diterkam oleh binatang buas. Jadi binatang yang mampu hidup meskipun tidak ada pemiliknya dan tidak mungkin diterkam oleh binatang buas. Dan satu-satunya binatang itu onta. Onta kan gede dong. Ini ono macan yang tendang onta nih. Ini ono serigala ditendang. Dia itu kalau sudah kadung minum, sekali minum sak sumur habis, tapi bisa bertahan 20 hari nggak minum. Sekali makan, itu bisa bertahan. Makanya unta itu kan safinatus sahra, kata orang-orang Arab. Perahunya padang pasir. Binatang itu kalau sudah kadung masuk padang pasir, gak nemu air, gak nemu rumput, gak nemu pohon. Unta itu mampu bertahan gak makan 20-an hari. 20-an hari. Lah, binatang jenis itu kata Rasulullah SAW, biarkan aja, jangan diambil. Dia akan bertahan hidup dan tidak mungkin ada binatang buas yang menerkamnya. Biarkan dia sampai ditemukan oleh pemiliknya. Tapi di negeri kita nggak ada binatang jenis ini. Binatang jenis ini negeri kita rawan. Berarti di negeri kita fikih menemukan binatang yang hilang masuk dalam fikih yang kedua yang disebutkan oleh beliau SAW dengan kasus hilangnya kambing, domba. Kata beliau SAW, kalau yang hilang itu domba, beliau SAW mengatakan innama hiyalaka auli akhika auli dhi'ab. Kalau kambing yang hilang, kalau kamu ambil maka jadi milik kamu.
Kalau enggak kamu ambil, ditemukan oleh pemiliknya, maka menjadi milik pemiliknya. Kalau enggak kamu ambil, enggak ditemukan oleh pemiliknya, dipangan oleh ini binatang buas. Dia dimakan oleh binatang buas. Berarti kalau binatang-binatang semacam itu dan dipastikan hilang ya, dipastikan ini binatang sesat, tersesat hilang begitu, bukan milik tonggo masuk main sampean ambil itu enggak. Ini, tapi jelas-jelas itu binatang yang hilang, maka silakan diambil dan mengambil hukum luqatah. Mengambil hukum luqatah. Diumumkan setahun. Lah, sapa sing ngeramut Ustaz? Nek jenengan bisa ngeramut, ramutan. Nek jenengan enggak bisa ngeramut, jual. Lalu uangnya yang disimpan dan berlaku hukum semacam hukum luqatah dan berlaku ini semacam ini hukum luqatah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah lewat jauh dari waktu syuruk. Jadi kesimpulan yang kita pelajari dari hadis ini adalah hadis yang bicara tentang fikih. Kesimpulan akhir. Pertama, bedakan antara rikas sama luqatah. Rikas itu nggak mungkin ketahuan pemiliknya. Kalau ini langsung dimiliki tapi wajib dikeluarkan zakat. Berapa tadi? 20%. Yang kedua, kalau luqatah. Luqatah itu level-level. Pertama, jika barang itu sudah dibuang oleh pemiliknya. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Langsung boleh diambil. Yang kedua, barang itu nggak mungkin dicari oleh pemiliknya. Maka langsung boleh dimanfaatkan. Tapi kalau orangnya datang, ini balik no. Yang ketiga, barang itu cepat rusak. Apa hukumnya? Langsung dimanfaatkan, silakan dimakan. Tapi uangnya teko, balik no. Yang keempat, barang awet dan akan dicari oleh pemiliknya. Itu hukumnya tadi. Kenali, umumkan setahun. Ini setahun. Kalau orangnya datang, kembalikan. Kalau orangnya nggak datang sampai setahun, silakan dimanfaatkan. Setelah dimanfaatkan orangnya datang, yuk kembalikan. Terakhir, kalau binatang itu yang hilang, menemukan binatang dan binatang itu tidak bisa bertahan hidup sendiri, maka silakan diambil. Langsung dijual untuk agar nyimpennya penak. Disimpan berupa hasil jualannya dan diumumkan. Dan diumumkan. Kalau jenengan ternyata nggak siap, ya sudah, lepaskan aja. Biar ditemukan oleh orang lain. Wallahu alam. Ini fikih yang kita pelajari. Ini pada pertemuan kita kali ini. Ini semoga ada barokah dan manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan yang agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mampu memaksimalkan diri dan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar sehingga kita mendapatkan yang besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.